Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam harmoni. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai instrumen RT-PCR. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ida Isnawati dengan NIM 21130911016 dari Prodi S1 Biologi. Baik, topik pembahasan kita kali ini yang pertama pengertian alat, fungsi dan spesifikasi, cara penggunaan, kelebihan dan kekurangan. Baik, langsung ke materi yang pertama, yakni alat RT-PCR. Alat PCR ini adalah alat dalam biologi molekuler untuk membuat banyak salinan memperkuat bagian kecil DNA atau gen. Dengan menggunakan PCR akan memungkinkan untuk menghasilkan ribuan hingga jutaan salinan bagian DNA tertentu dari jumlah DNA yang sangat kecil. PCR adalah alat umum yang digunakan di laboratorium penelitian medis dan biologis. Ini digunakan pada tahap awal memproses DNA, guna mendeteksi keberadaan atau tidak adanya gen untuk membantu mengidentifikasi patogen selama infeksi dan ketika menghasilkan profil DNA forensik dari sampel kecil DNA. Dengan adanya amplifikasi segmen DNA memungkinkan kita untuk mendeteksi virus atau bakteri patogen. Mesin yang digunakan disebut mesin PCR atau thermoxycler. Bisa dilihat pada gambar dalam PPT. Ini merupakan gambar yang lebih spesifik mengenai RT-PCR. Selanjutnya adalah fungsi dan spesifikasi. PCR merupakan teknik yang sangat berguna dalam membuat salinan DNA. Dengan alat ini memungkinkan sejumlah kecil sekuens DNA tertentu disalin berkali-kali untuk diperbanyak sehingga dapat dianalisa atau dimodifikasi secara tertentu. Adapun fungsi alat ini dalam berbagai bidang yang meliputi yang pertama untuk mengisolasi DNA spesifik. PCR dapat mengamplifikasi wilayah DNA tertentu. Metode ini dapat digunakan untuk menganalisis sampel yang jumlahnya sangat kecil. Ini merupakan hal penting dalam analisis forensik ketika hanya sejumlah kecil DNA yang ditemukan sebagai bukti. PCR juga dapat digunakan dalam analisis DNA purba yang berusia puluhan ribu tahun. Selanjutnya, mendiagnosis penyakit menular. PCR memungkinkan diagnosis penyakit menular yang spesifik, termasuk yang disebabkan oleh bakteri atau virus. Dalam versi yang paling sederhana, kita tahu bahwa COVID-19 merupakan wabah yang disebabkan oleh virus. Virus pastinya memiliki DNA dan RNA. Karena ini, virus jenis baru, maka belum ada standar baku untuk mengidentifikasi seseorang terinfeksi atau tidak virus tersebut. Nah, cara yang paling ideal untuk mengidentifikasi seseorang terinfeksi virus corona ialah dengan menganalisis sampel swab testnya. Alat real-time PCR menjadi paling ideal karena mengidentifikasi virus berdasarkan DNA dan RNA. Dan yang terakhir penelitian. Reaksi berantai polimeris dimanfaatkan sebagai penanda molekuler berdasarkan DNA dengan dua jenis primer yang berbeda. Selanjutnya, spesifikasi. Adapun spesifikasi yakni kinerja instrumen, deteksi fluoresensi, dan fitur lainnya. Yang pertama, kinerja instrumen yang meliputi kapasitas blok sampel 96 sumur yang berukuran 0,1 mili, volume reaksi 10 hingga 50, opsi tabung atau strip PCR putih atau bening, teknologi pemanasan dan pendinginan, Peltier teknologi,
memungkinkan 1 juta siklus termal. Metode kontrol dioperasikan melalui PC atau layar sentuh mandiri pada instrumen. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris, komunikasi USB 2.0 atau LAN. Tampilannya adalah layar sentuh, sudut pandang dapat disesuaikan. Maksimal jumlah program yakni maksimal 15.000 program terpasang. Penyimpanan protokol tak terbatas dengan USB flash drive. Selanjutnya adalah deteksi fluoresensi yang meliputi eksitasi labs LED, umur panjang, deteksi CCD, rentang dinamis 1 hingga 1010, sensitivitas satu salinan, rentang eksitasi fluoresensi 300 hingga 800, rentang deteksi fluoresensi 500 hingga 800, format ekspor tanggal yakni Excel. Selanjutnya itu fitur lainnya. Ini ada berat bersih 13 kg, sistem operasi komputer, yakni ada Windows 10 dan Windows 7. Nah, selanjutnya adalah cara penggunaan alat PCR ini. Dalam penggunaan terdapat beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama itu tahap denaturasi atau peleburan. Yang kedua ada tahap annealing atau penempelan. Yang ketiga ada tahap elongasi atau terminasi. Langsung saja pada tahap yang pertama yaitu denaturasi. Selama tahap ini yang mengandung DNA template dan semua bahan inti lainnya dipanaskan hingga 94 hingga 55 derajat Celcius. Suhu tinggi menyebabkan ikatan hidrogen antara basa di 2 untai DNA cetakan putus dan 2 untai terpisah. Ini menghasilkan 2 untai DNA tunggal yang akan bertindak sebagai template untuk produksi untaian DNA baru. Pada tahap ini, penting untuk mempertahankan suhu cukup lama untuk memastikan bahwa untaian DNA telah terpisah sepenuhnya. Tahap ini biasanya membutuhkan waktu antara 15 hingga 30 detik. Selanjutnya tahap annealing atau penempelan. Selama tahap ini, reaksi didinginkan hingga 50 hingga 65 derajat Celcius. Hal ini memungkinkan primer untuk melekat pada lokasi tertentu pada template DNA untai tunggal melalui ikatan hidrogen, yakni suhu yang tepat tergantung pada suhu leleh primer yang digunakan. Nah, primer di sini adalah untai tunggal urutan DNA atau RNA yang panjangnya sekitar 20 hingga 30 basa. Primer dirancang untuk melengkapi urutan ke bagian pendek DNA pada setiap ujung untaian urutan yang akan disalin. Primer di sini berfungsi sebagai titik awal untuk sintesis DNA. Enzim polimeris hanya dapat menambahkan basa DNA ke untai ganda DNA hanya setelah primer terikat. Enzim polimeris dapat menempel dan mulai membuat untai pelengkap baru DNA dari DNA basa yang lepas. Dua untai DNA yang terpisah saling melengkapi dan berjalan dalam arah yang berlawanan. Akibatnya akan muncul dua primer maju dan primer terbalik. Langkah ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 30 detik. Selanjutnya tahap elongasi atau terminasi. Selama langkah terakhir ini, panas ditingkatkan menjadi 72 derajat Celcius untuk memungkinkan pembuatan DNA baru oleh enzim polimeris DNA tag khusus yang menambahkan basa DNA. Polimeris DNA tag adalah enzim yang diambil dari bakteri Thermus aquaticus. Bakteri ini biasanya hidup di sumber air panas sehingga dapat mentolerir suhu di atas 80 derajat Celcius. DNA polimeris bakteri sangat stabil pada suhu tinggi, yang berarti dapat menahan suhu yang dibutuhkan untuk memecah untaian DNA dalam tahap denaturasi PCR. 72% derajat Celcius adalah suhu optimal untuk polimeris tag
untuk membangun untaian komplementer. Ini akan menempel pada primer dan kemudian menambahkan basis DNA ke untai tunggal satu persatu. Hasilnya adalah untai DNA baru dan molekul DNA beruntai ganda. Durasi langkah ini tergantung pada panjang sequence DNA yang diperkuat, tetapi biasanya membutuhkan waktu sekitar 1 menit untuk menyalin 1000 basis DNA. Ketiga proses siklus termal ini diulangi 20 hingga 40 kali untuk menghasilkan banyak salinan urutan DNA yang diinginkan. Fragmen DNA baru yang dibuat selama VCR juga berfungsi sebagai tempat enzim DNA polimers dapat menempel dan mulai membuat DNA. Hasilnya adalah sejumlah besar salinan dari fragmen DNA spesifik yang diproduksi dalam waktu yang relatif singkat. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari instrumen RT-PCR. Yang pertama adalah kelebihan. Alat ini bisa langsung mengenali materi genetik virus di sampel lendir yang diambil dari hidung atau tenggorokan. Selanjutnya kekurangan. Kekurangan di sini yakni memerlukan waktu beberapa hari untuk mengetahui hasil pemeriksaan dengan RT-PCR, karena metode pemeriksaan menggunakan RT-PCR membutuhkan 2 kali proses, yaitu ekstraksi dan amplifikasi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.